Salam kreatif Mas Marvan. Mas Marvan pagi ini mengajak ngobrol mengenai analisis wacana. Analisis wacana ini bisa kita lihat pada dua aspek. Yang pertama itu wacana tekstual. Jadi analisis wacana tekstual itu bisa kita perhatikan pada dimensi-dimensi teks yang bisa kita lihat secara langsung. Menurut Krida Laksana, tekstual berarti satuan bahasa yang berupa teks dan bersifat abstrak dalam bidang deretan atau wacana kalimat dan juga kata. Analisis wacana tekstual ini lebih bersifat konseptual yang kemudian berkembang menjadi pemahaman mengenai teks lisan dan juga teks tulis. Analisis tekstual adalah analisis wacana yang bertumbuh secara internal pada teks yang dikaji dengan melihat dari bentuk atau kohesi dan juga makna atau koherensinya. Analisis tekstual terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gramatikal dan yang kedua adalah leksikal. Yang pertama, aspek gramatikal adalah analisis wacana dari segi bentuk dan struktur lahir wacana yang meliputi referensi, pelesapan, dan juga penyulihan. Kemudian yang kedua adalah aspek leksikal, yakni kegandaan makna yang ditimbulkan melalui adanya butir leksikal yang memiliki makna ganda yang meliputi repetisi, sinonimi, hiponimi, kolokasi, dan juga ekuivalensi. Teratai di Kota Malang. Taman Teratai di Kota Malang. Nah, kalimat ini bisa kita lihat bahwa teks dari Taman Teratai di Kota Malang menunjukkan bahwa keberadaan sebuah taman teratai di Kota Malang. Kemudian ada analisis kontekstual. Berbeda dengan analisis tekstual, analisis kontekstual berkaitan dengan konteks. Konteks merupakan latar terjadinya suatu komunikasi yang dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Nah, konteks wacana ini merupakan aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, analisis wacana tekstual, kalau saya contohkan tadi, Taman Teratai di Kota Malang. Nah, ini kan kalimat informatif. Taman Teratai di Kota Malang. Kemudian yang kedua, kalau kita pahami Taman Teratai di Kota Malang dari bentuknya ini merupakan kalimat informatif. Nah, dilihat dari fungsinya, Taman Teratai di Kota Malang ini menjadi tempat bersantai, tempat rekreasi, bisa juga tempat yang lain untuk bisa melihat bunga teratai di taman teratai tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan yang kedua dari aspek analisis wacana kontekstual, tentu tidak hanya melihat dari bentuk dan fungsi, tapi juga melibatkan konteks. Sebagai contoh begini, Taman Teratai di Kota Malang. Ini dari sisi konteksnya apakah bisa dilihat bahwa satu, ternyata ada keindahan yang ditawarkan di Taman Teratai Kota Malang, yakni bunga-bunga teratainya. Misalnya bunga-bunga teratai ini bisa menjadi salah satu konteks wacana yang bisa diperhatikan dalam tuturan yang pertama tadi. Jadi kalau Taman Teratai di Kota Malang ini bisa kita perhatikan bagaimana kita bisa melihat taman bunga teratai ini secara indah bisa kita perhatikan. Dan ini menjadi bagian yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk memanfaatkan konteks situasional, konteks kondisional, konteks geografis, dan ini menunjukkan bagaimana pemahaman kita terhadap wacana tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita pahami wacana tekstual dan wacana kontekstual, tentu dilihat dari konteks, keterlibatan konteks dalam memaknai kalimat tersebut, keterlibatan konteks untuk memaknai ujaran tersebut. Nah, baik, mungkin itu dulu materi yang tentang analisis wacana tekstual dan kontekstual. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!